Halo geng. Tersenyum dulu ya, karena senyum itu adalah ibadah. Sesuatu yang membuat kita lebih nyaman, sesuatu yang membuat kita lebih nikmat, dan sesuatu yang membuat kita lebih afdal. Dimanapun tepatnya, baik kita ketemu langsung ataupun secara online ataupun apa, sebelum kita menyapa, tersenyum itu lebih bagus. Makanya geng, tersenyum itu lebih indah. Dan apapun alasannya, apapun situasi dan kondisi kamu, dan apapun yang ingin kamu lakukan, awali dengan senyum. Itu lebih bagus kan? Dan hari ini geng, kita akan mengulik tentang sebuah masalah. Ada yang curhat dengan aku. Kita berada di publik curhat. Seperti biasa lah, curhat lah. Ya, maklum sih, aku itu orangnya kalau di sebuah komunitas, mungkin aku termasuk bagian orang yang paling tertua kali ya di komunitas aku ya. Soalnya semenjak komunitas kami pendaki itu berdiri, aku berada di jajaran nomor 1. Aku bukan nomor 1 ya, tapi aku berada di jajaran barisan pertama bersama teman-teman aku yang membangun di Kalimantan Selatan ini loh. Jadi banyak teman-teman ya, generasi pendaki di komunitas kami, dia ya ada yang keluhan ini, ada yang keluhan itu. Otomatis sebagai manusia yang paling baik, paling baik, bukan yang terbaik ya, tapi sebagai manusia yang bijak itu, kita harus wajib untuk bisa mendengarkan apapun yang mereka pengen curhatkan. Apapun yang dicurhatkan teman kepada kita, harusnya kita lebih bisa untuk bisa mendengarkan, karena itu bukan sesuatu yang membosankan loh geng bagi aku, karena ini adalah ilmu. Jadi geng, dia curhat tentang pertemanan. Biasalah kalau dalam sebuah kelompok itu, yang namanya pertemanan itu pasti selalu ada yang namanya kesenjangan. Itu sudah pasti ya, yang dimana ketimpangan itu sudah selalu terjadi, itu sudah pasti. Jadi di situ adalah tinggal kitanya sendiri bagaimana kita harus bijak untuk membuat semuanya bisa menjadi seimbang. Jadi geng, di sini dia ini begini. Dia punya teman baik juga sih, tapi ya bukan di komunitas lah, tapi dia juga punya teman di komunitas. Jadi dia ini punya teman di sebelah kanan, dan aku beri si A ya. Si A ini punya teman di sebelah kanan, dan si A ini punya teman di sebelah kiri. Ini kanan ya, kiri. Si A ini punya teman di sebelah kanan, dan si A juga punya teman di sebelah kiri. Jadi dalam pertemanan ini geng, si A ini dengan sebelah kanan dia akrab, sahabatan, bagus. Dan di sebelah kiri dia juga bagus dengan si B ya. Seorang diri aja nih si B di sebelah kiri ini. Jadi dia ini begini geng. Dia bingung. Aku tuh katanya mau ini loh bang. Aku tuh pengennya berteman itu benar-benar sejajar. Sebagaimana yang kita ajarkan di komunitas kan, kita harus benar-benar bisa membagi dan menyeimbangkan tentang sebuah persahabatan itu. Jadi di sini aku nih punya teman di sisi sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini biasa kan aku gabung. Aku juga baik sama mereka, mereka juga baik sama aku. Jadi di saat aku ngumpul dengan dari sisi sebelah kanan ini, tapi teman-teman sebelah kanan tidak suka kalau aku harus ngajak teman aku yang sebelah kiri ini, si B ini. Jadi aku tuh harusnya gimana ya bang? Gitu dia bilang kan. Soalnya kan waktu kadang-kadang kita gak menentu. Pengennya tuh gabung, benar-benar gabung, dan kita benar-benar bersama. Baik teman aku yang di sisi kanan ataupun di sisi kiri, kita gabung satulah dalam suatu kesempatan. Dan kita benar-benar menjadi sahabat. Jadi gue bilang, apakah teman kamu di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini mereka bersahabat? Mereka berteman dan mereka saling menyapa. Ketemu juga saling menyapa. Pas waktu nongkrong juga tidak sengaja ketemu juga gabung. Itu kan, itu dia bilang, oh iya betul. Jadi masalahnya gimana? Cuma masalahnya si teman si sebelah kanan ini, dia tidak mau kalau kita nongkrong
dia nggak harus ada gabung sama dengan teman dia sebelah kiri ini, dengan si B ini katanya gitu kan. Sedangkan kecuali situasinya kita tidak sengaja, yaitu katanya katakan tidak sengaja, otomatis kita akan gabung. Jadi di sini ini dia bilang kalau kamu mau gabung dengan si B, yaudah kami pulang, dia bilang kan. Jadi aku ini bingung bang, jadi aku harus bisa benar-benar membagi waktu. Jadi dalam 2 jam ke depan aku harus berteman dengan teman aku yang di sisi kanan ini. Setelah selesai aku berteman dengan mereka, kemungkinan besar aku akan berteman lagi dengan teman aku si B ini, dia bilang gitu kan. Si B tadi yang sebelah kiri ya. Jadi aku tuh herannya sih begini loh. Kok teman-teman aku di sini nih gak mau untuk menerima, dia gak mau terbuka, dia tidak mau untuk bisa membuka hati dia untuk menjadi teman baik kepada teman aku si B ini, kata si A tadi kan. Ya, aku bilang yang namanya sistem orang berteman, dia menyukai ataupun tidak itu adalah pribadi dia sendiri. Bagaimanapun itu, orang lain mau menyukai teman kamu atau tidak, itu adalah pribadi dia. Kamu tidak bisa untuk memaksakan. Sebaik-baiknya kamu itu harusnya bisa untuk membagi. Ya paling tidak kamu tidak mengecewakan teman kamu sebelah kanan dan kamu tidak mengecewakan teman kamu sebelah kiri, si B tadi. Itu kan, aku bilang. Jadi kamu aja lagi di sini sistem itu kamu harus ikhlas ya. Kamu itu ikhlas. Kamu benar-benar bisa membagi waktu. Kalau memang teman kamu itu dari sisi kanan dan si B ini adalah penting bagi kamu, terbaik juga bagi kamu, kamu gak boleh untuk menghilang, ataupun kamu gak boleh untuk memihak satu pihak aja. Kamu harus benar-benar adil. Kamu kan punya siasat ya. Aku bilang kan, kamu kan punya siasat nih. Kalau kamu nongkrong sama dia, ya bilang aja kamu dengan si B gitu kan, ngumpul. Kamu datang juga ya kan. Bilang aja, nanti kan alasan gampang gitu kan. Tapi kan ketahuan mereka, dia bilang. Mereka akan pulang kalau si B ini datang. Soalnya mereka nggak suka katanya. Walaupun menyapa berteman. Ya ini namanya teman dalam duri ya. Teman dalam duri. Berteman tapi menyapa tapi di belakangnya dia baik. Nah begitulah. Namanya juga hak. Setiap manusia punya hak. Berteman itu juga kita punya hak. Kita memilih teman itu juga adalah hak. Dan lebihnya itu adalah kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan diri kita untuk bisa adil. Kita tidak kehilangan si teman sebelah kanan dan kita tidak kehilangan teman si B. Soalnya kalau kita tidak adil, nanti kita kehilangan kan itu susah juga. Jika memang mereka adalah penting. Jika memang mereka berperan penting dalam sisi kehidupan pergaulan kamu. Ya kan? Kecuali kamu benar-benar harus merelakan, kamu tidak pengen lagi berteman dengan si B. Bisa demi teman kamu sisi kanan. Itu adalah risiko tanggung sendiri. Kamu udah pasti resiko karena segala sesuatu keputusan itu punya resiko. Makanya kita nggak perlu untuk terlalu khawatir banget, dibilang kan. Nggak perlu untuk khawatir lah, santai aja jalani. Karena toh pada akhirnya kalau mereka menjadi nyaman, pasti mereka akan berteman, ya kan? Lalu dia bilang, sepertinya mereka gak bakal akan berteman loh bang. Kalau si B ini sih sebenarnya dia tidak tahu kalau si teman aku sisi kanan ini tidak suka gitu. Dia bilang kan, kalau gitu gue bilang kamu jangan sampai memberitahu. Soalnya kalau kamu memberitahu si B kalau teman kamu si sebelah kanan ini tidak menyukai dia, nanti ini bakalan menjadi ricuh juga. Nanti kasihan lagi hati dia gimana. Nanti kan mungkin aja dia akan menghilang langsung ya kan. Ini kan suatu efek juga bagi kamu. Jadi apapun itu keadaannya, kita lebih baik itu diam. Gak perlu kita bilang dan kita gak perlu untuk mengatakan sejujurnya. Jadi di sini ini adalah kembali pada diri kita sendiri. Kita harus benar-benar berperan adil dalam sebuah persahabatan. Jadi geng, bagaimanapun memang kalau persahabatan, kalau mencari sahabat itu, mencari teman itu, kita punya hak untuk memilih. Memang itu adalah punya hak. Tapi kalau bisa sih, kalau untuk pribadi kamu sendiri atau seperti aku sendiri, aku kalau mencari teman,
Ya udah, it's okay kalau kita ngumpul, it's okay kita jadi teman, ya kan? Kita ngumpul, kita jadi teman. Untuk menghindar itu aku enggak. Aku tetap menghormati, aku tetap menghargai, dan aku tetap menjalin pertemanan. Soalnya kalau kita membatasi lingkup pertemanan, kalau kita membatasi teman, dan kita hanya menginginkan teman yang kita pilih, itu akan berakibat fatal banget buat kita sendiri loh. Soalnya nanti suatu saat kita pasti akan membutuhkan teman kita yang tidak kita ingin temani tadi kan. Kita tidak pengen berteman dengan si F misalnya kan. Tapi tiba-tiba akhirnya kita malah sering dibantu oleh dia. Jadi apa kabar? Ya kan? Jadi di sini sebaik-baiknya diri kamu, lebih baik kamu berperan adil dalam hati kamu sendiri, bahwa kamu pengen mempunyai teman tanpa ada batasan, dan tanpa ada peraturan, dan tanpa ada pemilihan. Jadi siapapun yang mendekati kamu, temanilah dia selama dia adalah teman yang baik, selama dia bukan teman yang parasit dan benalu, ya kan? Yang harus kita hindari itu adalah teman yang parasit dan benalu, ya kan? Itu yang bahaya banget bagi kita, ya kan? Jadi, aku bilang lagi sama teman yang curhat tadi, jadi keputusannya, biarkan aja. Biarkan semuanya berlalu. Apapun itu, tetap biarkan saja. Karena kamu harus bisa membagi. Dan jika kamu pengen perlahan, kamu membuat teman kamu si sebelah kanan ini sadar, bilang kan, ya, bikinlah sesuatu. Mungkin kamu suruh si B ini untuk mentraktir mereka kayak apa, kayak ya kan. Ini kan satu solusi juga untuk langkah awal untuk membuat mereka bisa nyaman. Siapa tahu kan, kalau memang mereka tidak tergiur dengan hal mentraktir, it's okay, ya sudah, biarkan aja berjalan seperti adanya. Yang penting kamu tetap berada di tengah. Kamu tetap berada di tengah, dan kamu adil, dan selalu wajib adil. Baik kamu mau berteman ke sebelah kanan ataupun kamu mau berteman dengan B. Jadi kamu benar-benar harus bisa membagi waktu. Jika memang di antara dua teman sisi kamu ini mengajak kamu jalan, ingat, siapa yang lebih awal ngajak, itu dia. Misalnya si B ngajak kamu, yuk kita malam ini kita ngopi. Dia ngajaknya jam 2 siang. Sedangkan si teman sebelah ngajaknya jam 3. Jadi kan duluan si B, otomatis kamu harus ambil yang B, yang duluan lah. Yang penting kamu itu berteman dengan harus adil, tak pandang bulu, biarkan semua berjalan apa adanya, dan kamu tidak perlu untuk menjadi teman yang harus memilih. Makanya kita harus mencari teman itu, adilkan dalam hati diri kita sendiri, buat keseimbangan dalam hati kita, dan kita memang perlu hak, tapi kita perlu menjadikan hati kita untuk berteman seluas-luasnya, geng. Ya udah, geng, selamat malam. Dadah.